dan berada di tahap siap atau mahir. Nah, siapa yang mau menjawabnya? Hah? Nah, jawabannya biar langsung cepat. Nah, tidak, ya, karena ada yang tahap berkembang juga. Jadi tidak, satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan secara bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Jadi kita tidak perlu sampai ke tahap mahir, tapi kita harus bagaimana kesiapan itu kita langkah-langkahnya secara bertahap, termasuk pelatihan-pelatihan dan penguatan dalam kurikulum merdeka. Itu tertera pada Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32. Isinya adalah satuan pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya, apakah ada di tahap awal berkembang, siap atau mahir, sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan data yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi kita ini dalam tahap sedang berkembang, tapi tidak berkembang biak. Ya, yang kedua, menurut Bapak Ibu, Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Ya apa tidak? Yang menetapkan kurikulum di satuan pendidikan itu adalah kepala satuan pendidikan. Ya apa tidak, Bapak Ibu? Nah, kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya iya. Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang telah disampaikan oleh Pak Iman Jaya tadi. Kepala satuan pendidikan harus menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik sekolahnya. Nah, alhamdulillah kami sudah menyusunnya. Nah, ini tadi pengawas tetap memfasilitasi sudah Februari, kemudian melakukan supervisi, kemudian satuan pendidikan menjadi kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Nah, itu Bapak Ibu mohon waktu aja yang kita buat itu memang dari data yang telah Bapak Ibu miliki selama ini. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, kita sambil jalan sampai orang itu kawan-kawan selesai. Nah, yang pertanyaan ketiga Bapak Ibu, format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Ya apa tidak? Ya, kita lihat jawabannya. Benar sekali. Ya, kurikulum satuan pendidikan itu tidak seragam karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Nah, jadi modul ajar yang kita buat hari ini kita sesuaikan dengan karakteristik. Bapak Ibu nanti akan dibuka ruang kolaborasi dan ruang diskusi pada bagian-bagian mana yang tidak sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan kita yang modul yang Bapak Ibu susun tadi. Nanti mohon masukannya biar lebih baik lagi modul kawannya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini karena materinya jamnya dipakai sama Pak Iman, kita start. Nah, kemudian kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Apakah ini benar apa tidak? Iya apa tidak? Siapa yang bisa jawab? Pak Kusni? Pak Kusni? Belum? Enggak? Ini. Iya. Tergantung menterinya. Tergantung menterinya. Oke, kita coba buka. Nah, tidak. Jadi jawaban Pak Dodi yang dipakai. Kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Betul, tergantung menterinya. Kalau menterinya sudah dikondisikan dengan zamannya menteri yang besok lebih canggih lagi, nah, mungkin bisa jadi ganti lagi kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Karena itu penjelasannya di bawah. Pertama menyesuaikan dengan kebutuhan, kemudian disesuaikan dengan kondisi, kemudian pembelajaran dapat dilakukan per semester, per tahun sesuai kebutuhan. Apabila perubahan dari satuan pendidikan perlu kembali
dibanding menyesuaikan pada organisasi serta perencanaan dan pelayanan. Sekarang nanti Bu Wiwit lagi nih jawab. Bu Wiwit atau Bu Tina. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Menurut Bu Wiwit gimana Bu? Kalau untuk penyusunan modul secara mandiri atau secara individu itu wajib. Tapi kalau ditanya apakah harus tebal halamannya itu tidak. Berarti ada dua pernyataan. Kalau modulnya disusun itu wajib, ya. Tapi kalau harus tebal itu tidak. Baik, kita coba buka jawaban Bu Wiwit. Ya. Nah, tidak. Tapi saya setuju dengan Bu Wiwit tadi. Kalau menyusun modul ya bisa dibuat wajib. Tapi kalau harus tebal ya tidak. Ya. Ini sini tidak. Modul aja tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Nah, maka modul di situ tuh berbasis data dengan cara berkolaborasi dengan satuan pendidikan atau masyarakat sekitar tentang karakteristik lingkungan sekolah kita. Banyak miskonsepsi di antara guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Guru harus bikin aja modul aja sendiri. Setiap sekolah memiliki kapasitas beragam, ada tahapan kesiapan yang berbeda-beda dalam menerapkan kurikulum merdeka. Satuan pendidikan dapat menggunakan sesuai fungsinya. Modul ajar biasa digunakan berbagai contoh perencanaan. Nah, modul ajar ini bisa Bapak Ibu ambil baik dari PMN dan sumber-sumber lainnya. Nah, kita lanjut ini yang menjadi jawaban ini Butina lah. Nah, Butina, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Ya apa tidak? Iya, Pak. Ya. Kita lihat ya apa tidak jawab Butina. Iya, benar sekali ya. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik sehingga menyesuaikan pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Maka asesmen awal itu diperlukan asesmen diagnostik ya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita. Sehingga kita yang tidak ada ya kita tidak masukkan. Apa yang bisa kita potensikan di dalam sektor pendidikan. Nah, itu yang dimasukkan di modul ajar. Jadi kalau modul ajarnya tentang pembelajaran IPA tadi ya, perencanaan kayak hati harus disediakan pula hatinya. Nah, kadang-kadang hati yang terluka banyak di sini kan, maka tidak bisa. Maka disesuaikanlah dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Baik, kita lanjut kepada Ibu Yedi. Mana Bu Yedi? Bu Yedi, pembagian peserta didik di dalam gaya belajar visual, auditori dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Iya apa tidak? Iya. Iya. Jawaban Bu Yedi ya. Coba kita lihat jawaban Bu Yedi. Tidak. Nah, ini kami juga terjebak di guru penggerak karena di angkatan 6 dan angkatan 9 beda. Iya. Nah, itu kami terjebak di situ karena terjadi pergeseran di situ. Ayo benar. Sampai-sampai Pak Budi yang guru pas kelas SD guru angkatan 6 komplain, ya. Ternyata tidak perlu diblok antara yang kepandaiannya auditori, visual dan kinestetik itu tidak perlu kita blok-blok. Biarkan mereka yang mencari potensi mereka sendiri. Jadi tetap dimasukkan di modul tentang pembelajaran yang diferensiasi tadi. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran diferensiasi tidak perlu dilakukan pembagian gayanya. Gaya visual, auditori dan kinestetik. Jadi anak-anak itu biarkan mereka mencari apa kompetensinya yang bisa cepat mereka menyerap pembelajaran. Nah, seperti itu katanya. Ini kami terjebak juga kemarin itu. Di dalam PMN kayak gitu Pak, diferensiasi Pak. Iya ya. Iya. Ya, dulu itu dia per blok. Jadi yang kinestetik kita masukkan ke kinestetik. Yang begitu nah, audio ternyata dalam pembaruannya itu tidak berarti. Berarti ini Pak, kalau kita mau mengelompokkan anak berarti harus head
heterogen gitu. Heterogen secara heterogen. Mereka banyak homogen, sekarang harus heterogen. Jadi semuanya bisa memilih sendiri di dalam kebutuhan belajar mereka. Nah, mana yang cepat mereka serap. Makanya dalam modul itu Bapak Ibu harus tahu kebutuhan anaknya dulu. Maka dilakukanlah asesmen awal tadi. Baik, kita lanjut. Sekarang kalau saya mau tanya sama Pak Dodi lah. Pak Dodi sudah ya? Belum. Nah, hasil dari proyek penguatan profil Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Iya Pak Dodi? Iya. Tidak. Hah? Dari proyek penguatan profil. Hasil karya pameran. Nggak Saya harus. harus Tidak harus. Tidak harus, Pak. Tidak harus. harus. Gimana Pak Dodi? Ya harus siswa. Harus. Ya, Pak. Ya, harus pameran. Pameran. Harus pameran. Ini pertanyaannya adalah pameran hasil karya. Ya dipamerkan boleh juga gitu. Yang penting hasil karya anak. Hasil karya untuk bentuk produk ya. Boleh itu boleh. Jadi kalau dalam bentuk pameran kita coba tidak. Nah, ini tidak berbentuk pameran saja. Ya, hasil akhir yang diharapkan dari proyek kelima adalah penguatan karakter. Salah satu bentuk yang paling terkecil, ya itu budaya positif. Anak aja mampu menjaga kebersihan itu udah P5. Nah, itu karakter. Jadi intinya ada perubahan karakter di situ dalam program P5. Anak yang biasanya tidak manut bisa manut seperti itu. Jadi tidak harus pameran saja ya. Nah, lanjut ke Pak Haryanto yang berikutnya. Oh, habis. Habis. Oke, lanjut. Nah, ini kurikulum Merdeka dirancang dengan sistem presiden berfokus pada muatan esensial. Makanya di capaian pembelajaran itu Bapak Ibu harus terkandung kompetensi dan juga materinya, lingkup materinya. Jadi kalau Bapak Ibu buat capaian pembelajaran, anak mampu berlari. Lari apa? Lari itu banyak. Ya, kalau di olahraga ya, lari itu banyak, lari stopper, lari jumping, banyak. Jadi harus lingkup materinya termasuk dalam itu. Kemudian guru menggunakan asesmen awal, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Biasanya nggak perlu lagi nih. Kemarin sudah selesai kalau kita membahas kesiapan modul kita. Nah, ini dia. Kisi. Kalau ibu kisinya 2, ibu kisi. Cari kurang. Wes. Nah, jadi ini ada pertanyaan Ada Bu. sih Bapak ngomong aduh. Bu, ini ada pertanyaan dari Pak. Ini. Bu Kisi, seorang pengawas sekolah di Kota P. Bu Kisi dan para pengawas di Kota P bersepakat bahwa asesmen sumatif harus dilaksanakan secara serentak. Bu Kisi, di asesmen sumatif ini kata kuncinya harus dilaksanakan secara serentak pada jadwal yang telah ditetapkan bersama guru-guru perwakilan mata pelajaran di Kota P yang dikumpulkan untuk membuat soal bersama. Nah, pertanyaannya, siapa Bu Kisi? Siapa Bu Kisi? Pengawas. Hah? Guru apa pengawas? Pengawas. Guru mata pelajaran. Bukisi adalah pengawas. Hah? Bu Kisi. Nah, di situ ada juga suami Bu Kisi, namanya nanti ada Pak Dimas. Nah, apakah ini nggak ada jawabannya Bapak Ibu ya? Ini sesuai dengan kebutuhan sekolah kita aja. Apakah situasi di atas itu sesuai dengan prinsip perencanaan kurikulum Merdeka? Tidak. Hah? Tidak. Alasannya apa Bu? Karena itu kan apa tadi? Karena di situ ujian kan kalau kurikulum Merdeka itu kan harus sesuai dengan
setiap sekolah kan bisa berbeda gitu, nggak harus sama gitu. Karena tergantung dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Kapan bisa melaksanakan Iya. gitu? Untuk ini sesuai dengan prinsip nggak dalam ujian serentak kayak gitu aja nggak. Kalau udah ikut kan tinggal yang catatan itu bawah kan. Tapi kalau udah nggak ikut dia kan, isi lagi udah ujuk semua, udah ujuk ya. Itu kan belum kan Oh ya, belum bisa. Ya Pak, ayo. Jangan Pak, kan dia kok Pak. Kan itu kan ambisi. Ulang lagi, Pak. Yang lainnya. Coba buka. Nah, itu kan Kemudian tujuan pembelajaran yaitu memahami kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, metode komparatif learning, strateginya diferensi konten, media, video, aktivitas produksi di Indonesia, asesmen awal, pertanyaannya yaitu asesmen formatif, diskusi kelompok, asesmen sumatif, menampilkan hasil diskusi. Iya ya. ya Pak. Iya Pak. Bu, itu beli yang lengkap Pak. Kalau buka visi Ini saja model bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah, silakan Pak Doni jelaskan pertanyaan kawan Pak. Boleh dijelaskan. Jadi kegiatannya ini guys, satu nanti nonton video, yang satu lagi nanti wawancara ibu kandung, yang satu lagi ini dari ini ada pertanyaan. Berarti udah konten proses ada. Itu dia berarti yang konten. Kita nggak ngerti. Tidak ngerti proses apa tuh. Ayo lah, mau cepet dikasih nilai kayak balik bu. Beda Iya. Kau di video? Ayo Nah, ini dokumentasi Bapak Ibu karena permintaannya seperti ini. Ini kan ada kegiatan yang Ada itu kegiatannya tapi nggak tak tulis. Tulis. Nggak ada, tidak lengkap kok. Ya tulis apanya nggak ada. Ah, kegiatannya. Ya kalau kegiatannya dari awal sampai akhirnya gitu. Dari awal ya. Asesmen awalnya ada kan? Nggak ada. Yang pematiknya juga nggak ada, nggak muat pak. Baik, terima kasih Bu Melty. Itu yang kekurangannya. Baik, kita lanjut ke modul ajarnya Bu Yeni. Yeni Apianti dan Bu Melty. Monggo. Baik Pak Bu. Ya. Favorit Pak Herman. Bapak pegang sendiri. Jangan mundur-mundur, Bebe. Bikin video, suhu lagi ngomong. Baiklah, kami akan memaparkan diskusi kami yaitu tentang mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu kelas 7. Materinya teks prosedur, alokasi waktunya 1 kali jam pelajaran yaitu 2 kali 40 menit. Tujuan pembelajaran di sini favorit Minta email dah. Nih Pak, nih siapa lagi? Ini Dah ya. Saya berikan penilaian saya yaitu cukup berkembang karena masih belum lengkap ya. Seharusnya ditulis ke bawahnya ini mungkin masih ada yang belum tertulis mungkin ya. Iya Pak. Mungkin kalau ditulis agak lengkap lagi mungkin saya berikan penilaian yang lebih tadi. Wadah. Ada dulu 4 jadi mungkin selesai semua. Seharusnya ya harus diberikan tempatnya Bu. Salah. Beginilah cerita dari tulisan tangan dari kami yang telah kami buat modul ajar
bagi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini tulisan Pak Usni yang modul 1, 2, 3 sampai 7 kayak kemarin itu apa memang sudah ada, kemudian di situ kan pasti suruh bikin ada mulai dari apa namanya program tahunan, masuk ke program tahunan, terus masuk ke program semester, kemudian untuk program harian. Nah kira-kira membuat awal dari yang di situ nyarinya di mana itu Pak? Berkembang karena pendapat saya ya, ini pendapat saya yang awam, untuk kegiatan pembelajarannya hanya sangat-sangat sederhana, jadi kurang apa ya, kalau kita melihat sekilas saja, membaca sekilas saja tidak terlalu bisa mewakili seluruh kegiatan pembelajarannya. Karena ya ada timbal baliknya, ada umpan baliknya. Kalau ada kekurangan nanti insya Allah kami perbaiki, namanya manusia. Kami. Bapak Ibu untuk kesempatannya. Di sini saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya di sini. Baik, untuk modul ajar yang kami buat, untuk materinya itu tentang tekanan pada zat dan penerapannya. Itu di kelas 9 di fase D. Kemudian alokasi waktunya 2 JP 2 kali 40 menit. CP-nya ini bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian tujuan dalam pembelajaran yang kami turunkan itu melalui kegiatan pengamatan dan percobaan peserta didik mampu menganalisis sebuah hubungan antara volume data yang tercelup dengan gaya akun. Nah, asesmen yang kami gunakan di sini ada formatif dan sumatif. Nah, dalam formatif ini kan pada saat proses pembelajaran. Jadi untuk mendukung tujuan pembelajaran di sini, kami menggunakan instrumen berupa LKPD dan lembar observasi. Kemudian untuk asesmen sumatif, untuk melihat bagaimana pemahaman konsep tentang materi yang diajarkan, apakah tujuan itu tercapai atau belum, kami melakukan kuis interaktif berupa kuisis. Kemudian kami memberikan pertanyaan pemantik pada saat pembelajaran. Di sini bisa Bapak lihat, pertanyaan pemantik ini terhubung dengan pembelajaran secara konkret, jadi bukan hanya kontekstual. Misalnya apa yang terjadi ketika anak-anak melemparkan batu ke dalam air. Nanti di situ akan memunculkan pendapat dari anak-anak bagaimana menghubungkan antara materi ini dengan sesuatu hal yang memang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di model pembelajaran untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik dan berpusat kepada peserta didik, kami menggunakan model PBL untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian dilakukan pendekatan secara diferensiasi konten. Nah, pada kegiatan pembelajaran untuk awal dan akhir itu pembelajarannya dilakukan secara rutin. Di sini tidak kami patahkan secara lengkap karena juga terbatas oleh tempatnya begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan ini kami gambarkan sedikit. Pada kegiatan inti kami melakukan asesmen awal untuk mengetahui bagaimana pengetahuan awal peserta didik, sehingga nantinya kami dapat membentuk kelompok secara heterogen. Kemudian peserta didik akan difasilitasi beragam konten seperti video, demonstrasi, dan sebuah lagu. Lagu ini masih berkaitan dengan materi. Jadi ini memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda, baik itu secara visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, media yang kami gunakan ada papan tulis, LKPD, Infokus, HP, laptop, dan juga alat dan bahan percobaan. Kurang lebih seperti ini Bu, kerangka yang kami buat untuk modul ajar IPA. Oke, silakan Bapak Ibu memberi tanggapan. Ingin menanggapi? Ya. Kalau dia sedikit tanggapannya maka ada hadiahnya. Kalau tanggapannya banyak kita suruh pulang. Silakan Bapak Ibu. Ya, nggak pulang. Tunggu di sekolah. Ayo, silakan. Ayo Bapak. Ya. Pak Dodi, ganti ya. Berkembang. Ya. Berkembang, belum berkembang. Sudah mahir. Kurang berkembang atau gimana? Apa yang perlu diperbaiki?
Buya. Li, Buya lagi. Jawaban paling tinggi apa, Boy? Mahir. Itu lado di situ, ha? Orang itu. Lado, Pak. Banyak. Iya. Yang paling balik yang bisa diberikan kepada modul ajar yang kami buat sehingga akan terjadi perbaikan Mahir yang ini paling tinggi. lebih. Boy paling tinggi, Pak. Nah, silakan Bapak Ibu yang belum menanggapi. Ini karena kalau dilihat memang sudah cukup. Pertama dari sini capaian pembelajarannya ada, tujuan ada, asesmen sampai ke media pembelajarannya. Jadi itulah disebut. Jadi makanya kayaknya nilainya itu semua nih Pak. Membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Ada salah kata saya sebagai pembawa acara, mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.